Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di channel ini dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan nilai mutlak. Dalam struktur kurikulum 2013, materi ini dipelajari di kelas 10 semester 1 pada mata pelajaran matematika wajib. Baik, apa-apa saja yang akan kita pelajari. Jadi ada 5 bentuk umum yang akan kita pelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bentuk nilai mutlak fx lebih kecil dari k. Di fx itu adalah fungsi aljabar yang memiliki variabel x atau bisa juga variabel lain. Kemudian k itu adalah konstanta ya. Jadi dalam variasi soal tandanya itu bisa menggunakan lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Kemudian bentuk yang kedua, nilai mutlak fx lebih besar dari k. Ini juga sama. Dalam variasi soal bisa menggunakan tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan. Lanjut kita ke bentuk yang ketiga. Di dalam bentuk yang ketiga ini penekanannya pada fungsi kiri dan fungsi yang kanannya. Jadi kedua fungsinya kiri dan kanan itu memiliki tanda mutlak. Nah, dalam variasi soal ini juga bisa menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Terus bentuk yang keempat itu nilai mutlak fx itu diatur oleh dua bilangan ya, bilangan a dan b. Dalam variasi soal ini juga bisa saja menggunakan tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Terus bentuk yang terakhir adalah bentuk rasional ya. Nilai mutlak fx dibagi dengan nilai mutlak dx kecil dengan k. Jadi ini juga dalam variasi soal bisa menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, terus bentuk kelima itu memiliki syarat ya, karena di sini ada penyebut gx. Jadi syaratnya gx itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena dia penyebut. Jadi kita dilarang membagi dengan angka 0 ya. Di dalam matematika pembagian dengan angka 0 itu diharamkan. Nah, pembagian dengan angka 0 itu tidak ada. Baik, untuk membahas 5 bentuk ini, perhatikan satu persatu contoh berikut. Ya, bentuk yang pertama tadi, nilai mutlak fx lebih kecil dari k dengan k konstanta. Jadi syaratnya k itu harus positif ya, harus bisa 0. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, itu kita ubah dulu menjadi minus k kecil fx kecil k. Jadi fungsi fx nya diapit oleh minus k sampai k. Nah, untuk lebih jelasnya kita kerjakan contoh soal berikut. Jadi contoh yang pertama, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3x kurang 6 kecil 9 adalah. Nah, jadi di sini sudah kelihatan nilai k-nya adalah 9. Berarti 3x dikurang 6 itu diapit oleh minus 9 dan positif 9 ya. Nah, jadi ingat saja kalau tandanya lebih kecil berarti fungsinya diapit atau fungsinya dititip.
oleh minus K sampai K. Nah, untuk selanjutnya kita selesaikan. Langkah yang pertama, jadi tujuan kita adalah atau target kita adalah bagaimana caranya supaya fungsi yang ada di tengah ini itu sisa variabel X saja. Jadi supaya sisa variabel X saja, maka kita harus hilangkan minus 6 dan 3-nya ya. Nah, langkah pertama kita hilangkan dulu minus 6. Bagaimana caranya? Ya ditambahkan dengan 6. Jadi tambah 6. Nah, jadi semua ruas ditambah 6, yang di kiri ditambah 6, yang di tengah tambah 6, yang di kanan juga ditambah 6. Minus 9 ditambah 6 minus ya, ini kecil, jadi minus 6 tambah 6 habis, jadi sisa 3x. Jadi kecil, 9 ditambah 6 itu 13. Nah, langkah selanjutnya kita hilangkan lagi 3-nya. Nah, untuk menghilangkan 3-nya, ini kan 3x, artinya 3 kali x. Jadi untuk menghilangkan 3, tinggal dibagi 3. Jadi dibagi 3, yang kiri dibagi 3, yang tengah dibagi 3, yang kanan juga dibagi 3. Minus 3 bagi 3 itu minus 1. Lebih kecil, 3x dibagi 3, sisa x lebih kecil dari 15 bagi 3 itu 5. Jadi jalan penyelesaiannya adalah x besar min 1 kecil 5. Baik, itu contoh soal yang pertama. Supaya lebih jelas, kita kerjakan contoh soal yang kedua. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 7 kurang 2x kecil sama dengan 5 adalah. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, kita usahakan dulu koefisien x-nya itu harus positif ya. Kita ubah menjadi positif. Jadi cara caranya tinggal dikali negatif saja ya. Jadi ada sifat itu kalau minus x mutlak minus x itu sama dengan mutlak x. Jadi ini nilainya sama ya. Jadi kalau dikali minus, angka dalam mutlak itu tetap sama dengan positifnya. Nah, sekarang kita kali minus ini ya. Jadi min 2x dikali negatif berarti plus 2x. Terus positif 7 dikali minus itu min 7 mutlak. Kemudian kecil sama dengan 5. Nah, ini sudah positif, ini sudah aman ya. Jadi kita pakai sifat ini ya, tinggal diapit saja. Tanda-tanda yang lebih kecil ya kita tinggal apit minus k sampai k, berarti k nya 5, berarti kita apit 2x kurang 7 itu diapit oleh minus 5 dan positif 5. Nah, itu selanjutnya sama caranya soal nomor 1. Jadi langkah pertama kita hilangkan dulu minus 7-nya dengan cara ditambah 7. Jadi ketiga ruas ini ditambah 7. Min 5 ditambah 7 itu sama dengan 2. Ini kecil 2x. Min 7 plus 7 hilang ya. Jadi kecil sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita hilangkan 2-nya dengan cara dibagi 2. Jadi yang kiri dibagi 2, yang tengah dibagi 2, yang kanan dibagi 2. 2 bagi 2 itu kecil ya, x bagi 2 bisa x lebih kecil sama dengan 12 dibagi 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar sama dengan 10, lebih besar sama dengan 5. Jadi kalau di soalnya kesimpulan sama dengan juga sama dengan. Baik, itu untuk bentuk yang pertama. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini kurang lebih sama dengan bentuk yang pertama, cuma dia menggunakan tanda lebih besar. Nah, kalau tandanya lebih besar, kita ubah menjadi fx kecil min k atau fx bisa. Nah, jadi kemungkinannya seperti ini ya. Kalau dia tandanya lebih besar,
dia intervalnya tersebar. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, untuk lebih jelasnya kita kerja ke soal yang pertama. Nah, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3X kurang 1 besar 5. Jadi karena tindanya lebih besar, maka nanti penyelesaiannya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, yang ke kiri itu tandanya lebih kecil, berarti fx kecil min k, berarti fx itu adalah 3x kurang 1 kecil minus k, k-nya 5. Nah, jadi kalau tandanya lebih kecil, ambil yang minusnya. Nah, terus yang ke kanan itu fx lebih besar dari k, berarti 3x dikurang 1 itu lebih besar dari plus 5. Jadi saya ingat ya, jadi kalau dia yang ke kiri atau tandanya lebih kecil itu ambil yang negatif 5, kalau tandanya lebih besar ambil positif 5. Atau selanjutnya kita selesaikan ke bawah, diselesaikan ke bawah. Jadi target kita adalah bagaimana caranya supaya di sebelah kiri hanya tersisa variabel x. Berarti kita harus hilangkan dulu min satunya. Di sini 3x lebih kecil min 5. Nah, min 1 pindah ruas jadi plus 1. Lanjut 3x lebih kecil dari min 1 tambah 5 itu minus 4. Berarti x-nya adalah lebih kecil dari minus 4 bagi 3, ya minus 4 per 3. Itu yang sebelah kiri. Selesai, kita lanjutkan yang sebelah kanan dengan cara yang sama. Kita hilangkan dulu minus satunya, nanti 3x lebih besar dari 5 ditambah 1. Minus 1 kita harus pilih plus 1. 3x lebih besar dari 6, jadi x lebih besar dari 6 bagi 3, 2. Jadi himpunan penyelesaiannya x lebih kecil dari 4/3 atau x lebih besar dari 2. Untuk contoh soal yang kedua, nilai x yang memenuhi persamaan mutlak 5x kurang 2 lebih besar sama dengan 3. Nah, caranya sama, karena tandanya lebih besar, jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Yang ke kiri berarti tandanya lebih kecil, berarti 5x dikurang 2 lebih kecil, karena ini pakai sama dengan, ya kita pakai sama dengan juga, sama dengan negatif 3 ya. Ingat tandanya lebih kecil, ambil yang negatif. Terus yang ke kanan itu 5x dikurang 2 lebih besar sama dengan positif 3. Jadi kalau tandanya lebih besar, ambil yang positifnya. Sekarang target kita membuat yang di sebelah kiri itu bisa variabel x. Berarti 5x lebih kecil sama dengan min 3. Terus min 2 nya pindah ruas menjadi tambah 2. Berarti 5x lebih kecil sama dengan min 3 tambah 2 itu min 1. Berarti x nya lebih kecil sama dengan min 1/5. Terus yang sebelah kanan dengan cara yang sama, pindah ruaskan min 2 nya, jadi 5x lebih besar sama dengan 3 ditambah 2. 5x lebih besar sama dengan 5, berarti ya lebih besar sama dengan 5 bagi 5 1. Jadi himpunan penyelesaiannya x lebih kecil sama dengan min 1/5 atau x lebih besar sama dengan 1. Itu bentuk yang kedua. Selanjutnya kita ke bentuk yang ketiga. Nah, yang bentuk ketiga ini penyelesaiannya pada ruas kiri dan ruas kanan
seisinya itu bertambah mutlak. Nah, kalau bentuk seperti ini kita ubah menjadi seperti ini. Jadi cari fungsinya ditambah, kemudian dikalikan hasil selisih atau selisih dari kedua fungsi itu. Jadi cari jumlahnya, terus cari hasil pengurangannya lebih besar dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita bacakan contoh yang pertama. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3X kurang 1 besar mutlak X tambah 9. Jadi ini sebagai X, ini sebagai JX nya. Nah, sesuai dengan sifat di atas, kita cari dulu hasil jumlahnya tambah G nya, berarti 3X ditambah X itu 4X, terus min 1 ditambah 9 itu positif 8. Nah, untuk yang penjumlahannya selesai, kita kali hasil pengurangannya, kita kurang 3X dikurang X itu adalah 2X, min 1 dikurang 9 itu min 10. Nah, ini penjumlahan, ini pengurangannya, itu tandanya lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya kita cari titik kritisnya atau titik X membuat 0-nya. Berarti untuk yang 4X ditambah 8, ini nilai X-nya, X-nya sama dengan, ingat kalau di sini positif, berarti X-nya nanti negatif 8/4 ya. 8/4 itu sama dengan 2, jadi X sama dengan min 2 atau, nah, untuk membuat 0 yang ini X-nya sama dengan, kalau di sini negatif berarti nanti X-nya positif, jadi positif 10 bagi 2 itu di 5. Nah, kemudian kita buatkan garis bilangannya ya, untuk menentukan di mana daerah penyelesaiannya. Nah, di sini karena tandanya tidak menggunakan sama dengan, maka bulatannya kosong ya, bulatannya kosong. Nah, di sini minus 2, di sini 5. Nah, selanjutnya kita uji interval. Di sini ada 3 daerah, 1, 2, 3, yang kiri, tengah, dan yang kanan. Kita uji interval. Jadi bagusnya kita menggunakan uji titik 0. Kenapa? Karena angka 0 gampang dihitung. Jadi angka 0 itu kan di sini ada minus 2, di sini 2, berarti angka 0 ada di tengah ya. Kita uji titik 0, uji titik 0 di sini ya. Kita masukkan saja ke ketidaksamaannya. 4 kali 0, 0 ditambah 8, ini hasilnya pasti positif. Kalau ini 2 kali 0, 0 dikurang 10, hasilnya negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif, berarti daerah di tengah itu negatif. Nah, biasanya daerahnya itu selang-seling. Kalau di sini negatif, di sini positif, di sini positif ya, jadi selang-seling saja. Nah, kemudian kita tentukan daerahnya. Lihat tandanya di sini lebih besar. Kalau lebih besar berarti daerah yang positif. Nah, berarti daerahnya dari minus 2 ke kiri atau dari 5 ke kanan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kecil min 2 atau X besar 5. Untuk lebih memahami lagi, kita kerjakan contoh yang kedua. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 4X kurang 3 lebih besar sama dengan mutlak 2X tambah 6 adalah. Nah, jadi ini X-nya, ini GX ya, ini GX-nya. Jadi langkah pertama kita cari dulu fungsi fx tambah gx. Jadi kita jumlahkan dulu 4x ditambah 2x itu sama dengan 6x. Terus min 3 ditambah 6 itu plus 3.
Nah, ini untuk penjumlahannya. Sekarang fx kurang gx, jadi pengurangannya 4x dikurang 2x itu sama dengan 2x minus 3 dikurang 6 itu minus 9. Nah, tandanya lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari titik kritisnya atau x pembuat nolnya. Untuk yang ini x nya itu kalau di sini positif, x nya negatif 3/6 ya. Jadi 3/6, atau untuk yang ini membuat x pembuat nolnya kalau di sini negatif berarti positif 9/2 ya. Jadi 9/2. Untuk yang ini x nya masih bisa disederhanakan, jadi masih dibagi 3 berarti min 1/2. Nah, selanjutnya kita buatkan garis bilangannya. Nah, karena ini tandanya pakai sama dengan, maka bulatannya terisi. Nah, di sini min 1/2, di sini 9/2. Kita uji interval lagi, ada kiri, tengah, dan kanan. Nah, kita kembali uji titik 0. Nah, apakah harus selalu titik 0 yang kita uji? Tentu saja tidak. Nah, angka 0 itu gampang dihitung, jadi kita uji titik 0. Nah, kita uji 0, titik 0 lagi. Masukkan ke pertidaksamaan yang di atas. 6 kali 0, 0, 0 tambah 3, 3. Jadi itu hasilnya positif. Terus 2 kali 0, 0, 0 dikurang 9 itu negatif. Positif kali negatif, ini negatif. Jadi ini daerah negatif. Terus selang-seling ya, ini positif, ini positif. Nah, tanda-tandanya lebih besar, maka kita ambil yang daerah positif, berarti ukuran penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya dari minus 2 ke kiri, garis 9 ke 2 ke kanan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kecil sama dengan min 1/2 atau x lebih besar sama dengan 9/2. Jadi inilah himpunan penyelesaian. Lanjut kita ke bentuk yang keempat ya. Jadi ini nilai mutlak fx itu diapit oleh dua bilangan a dan b. Ini cara menyelesaikannya atau mencari himpunan penyelesaiannya, ubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Nah, jadi lepas tanda mutlaknya fx dari a sampai b atau fx dari min b sampai min a, jadi dibalik baru diminuskan. Nah, untuk lebih jelasnya kita kerja contoh soal yang pertama. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2 kecil mutlak x kurang 3 kecil 4. Nah, jadi kita bagi daerah, lepas tanda mutlaknya ambil yang positif 2 dan positif 4, berarti 2 kecil x min 3 kecil 4. Terus yang kedua ambil negatifnya, jadi kita tukar dulu. Nah, jadi minus 4 kecil x min 3 kecil min 2. Nah, selanjutnya kita selesaikan ke bawah, juga selesaikan ke bawah. Yang pertama, selalu kita usahakan yang di tengah ini kita variabel x itu hilangkan minus 3 nya. Bagaimana caranya? Ditambah 3 ya, ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, 2 ditambah 3, ini kita x kecil ini 4 ditambah 7, jadi himpunan penyelesaiannya x lebih besar 5 kecil 7. Nah, untuk yang satunya kita selesaikan juga sama caranya, ditambahkan 3 coba ruas min 4
tambah 3 min 1, X kecil ini bisa X kecil min 2 tambah 3 1. Jadi penjelasannya X lebih besar 5 lebih kecil 7 atau X lebih besar min 1 lebih kecil 1. Kita ke soal yang kedua. Bila X yang memenuhi pertidaksamaan 0 kecil mutlak 2X kurang 3 kecil 7 adalah, karena cara tadi dulu ambil yang positif 0 kecil lepas tanda mutlaknya 2X kurang 3 kecil 7. Kemudian kita hilangkan minus 3 nya cara ditambah 3 ketemu ruas 0 ditambah 3 itu 3 kecil ini kita 2X kecil 7 tambah 3 20. Selanjutnya dibagi 2 3 dibagi 2 berarti 3 per 2 kecil 2X bagi 2 sisa X kecil dari 10 dibagi 2 5. Terus yang negatif kita tukar 7 dengan 0 berarti 7 kecil 2X min 3 kecil 0 ya. Karena tidak ada min 0 di 0 nya tidak ngaruh ya. Selanjutnya kita tambahkan ke bawah dengan 3 jadi min 7 tambah 7 itu 4 kecil ini bisa 2X kecil 0 ditambah 7 itu 3. Terus kedua semua ruas dibagi 2 lagi min 4 bagi 2 itu 5 kecil ini bisa X kecil 3 dibagi 2 itu 3 per 2. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Lanjut kita ke bentuk yang kelima atau yang terakhir, ini dalam bentuk pertidaksamaan mutlak rasional. Jadi nilai mutlak fx dibagi dx jadi kita ada nih ya. Mutlak fx bagi x kecil dari k, ini ubah dulu menjadi ini ya. Jadi kali silang dulu bx nya ke k, jadi k dikali nilai mutlak dx. Selanjutnya kali masuk k nya ke dx, jadi k sudah berada dalam tanda mutlak. Setelah itu ini sudah sama dengan bentuk yang ketiga tadi ya, bentuk yang ketiga. Cari fx tambah dx kalikan dengan fx kurang dx kecil 0. Terus ada syaratnya itu dx tidak boleh 0. Kenapa? Karena dx adalah ini. Namun untuk lebih jelasnya kita kerja atau soal berikut. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2x ditambah 7 per mutlak x kurang 1 kecil sama dengan 1. Di langkah pertama kita carikan ini ya. Berarti mutlak 2x ditambah 7 itu lebih kecil sama dengan 1 kali mutlak x kurang 1 ya tetap x kurang 1 kurang 1. Selanjutnya kita pakai step yang ketiga ini ya. Yang ketiga ini cari penjumlahnya, cari pengurangannya. Jadi ini sifatnya, ini penjumlahnya. Kita jumlahkan dulu x tambah x, 2x ditambah x 3x terus 7 tambah min 1 itu plus 6. Terus itu penjumlahan untuk kita cari fx kurang x ya, 2x dikurang x itu sama dengan x, 7 dikurang min 1 itu plus 8. Tandanya lebih kecil sama dengan 0. Selanjutnya kita cari titik tertibnya atau x pembuat nolnya.
Nah, ingat tadi kalau dia di sini positif, x-nya negatif. 6/3 itu 2, jadi x-nya min 2, atau x sama dengan, kalau di sini positif, x negatif 2 min 8. Nah, selanjutnya kita masukkan ke garis bilangan. Selanjutnya kita masukkan ke garis bilangan. Nah, lihat tandanya pakai tanda sama dengan, berarti bilangannya terisi pun. Nah, di sini minus 8, ini minus 8, ini minus 2. Kita uji lagi titik 0. Nah, kebetulan titik 0 ada di sini ya. Kita masukkan ke perbedaan dari 0 ditambah 6 itu positif, 0 ditambah 8 itu positif. Positif positif ya, positif. Nah, ini positif, langsung di sini negatif, di sini positif. Nah, bisa kembali tandanya, tanda menggunakan tanda lebih kecil, berarti ambil yang negatif. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Tapi ini belum selesai. Lihat ada syarat tadi. Ada syarat. Nah, apa itu syaratnya? Penyebutnya tidak boleh 0, berarti x dikurang 1 itu tidak boleh 0, berarti x nya tidak boleh sama dengan 1. 1 ada di mana ya? 1 itu di sekitar sini. Nah, jadi tidak ngaruh ya, karena himpunan penyelesaiannya itu di luar. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x besar sama dengan min 8, kecil sama dengan min 2. Itulah yang penyelesaiannya. Kita lebih paham lagi, kita kerja soal yang kedua. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak x tambah 2 per mutlak x kurang 2 lebih besar jika adalah. Yang jangan sama tadi, ini kita kali hilangkan dulu. Berarti x ditambah 2 itu lebih besar. Nah, karena ini juga positif, bisa dikali masuk ya. Ini dikali masuk saja. 3 kali x itu 3x kurang 2 kali 3, 6. Nah, ini fungsi f, ini fungsi g ya. Nah, kita gunakan lagi sifatnya bentuk ketiga. Nah, itu bentuk yang ketiga tadi. Mencari penjumlahan dan cari pengurangannya. Penjumlahannya dulu, x tambah bx. X ditambah 3x sama dengan 4x. 2 ditambah minus 6 sama dengan minus 4. Kali kita cari pengurangannya, x dikurangnya x. X dikurang 3x itu min 2x. Terus 2 dikurang min 6 itu plus 8. Tandanya lebih besar dari 0 ya. Nah, selanjutnya kita cari titik terpisah x terbuat 0 nya. Untuk yang ini x nya sama dengan, kalau di sini negatif, nanti x nya positif. 4 bagi 4 positif. Jadi 1 atau x sama dengan, apa di sini positif berarti itu negatif ya. Negatif 8 per min 2, negatif ketemu lagi 8 bagi 2 4 ya. Selanjutnya kita masukkan ke garis bilangan. Dan di sini tidak dapat sama dengan, berarti bulatannya kosong. Di sini itu, di sini 4 ya. Nah, kita uji interval ya. Ini tulisan titik 0 ada di sini. Dan ini masukkan ke pertidaksamaannya 0 dikurang 4 negatif
0 ditambah 8 positif. Negatif kali positif negatif, posisi daerahnya negatif, selang-seling, di sini positif, di sini negatif. Nah, tanda-tandanya lebih besar berarti kita ambil daerah yang positif. Nah, belum selesai karena ada syarat ya, dia X tidak boleh sama dengan 0 atau penyebutnya tidak boleh 0. Jadi syarat itu X dikurang 5 itu tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan 2. Nah, berarti di sini, di sini dia masuk dalam interval, jadi ini 2 di sini ya. Nah, berarti ini kita harus perbaiki karena 2 tidak masuk ya, jadi terpotong intervalnya. Intervalnya terpotong, jadi tulisannya dari sini ke sini, dari sini sini ya, ini daerahnya. Jadi dia terpotong di angka 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X besar 1 kecil 2, atau X itu dari 1 sampai 2, atau X lebih besar 2 kecil 1. Jadi himpunan penyelesaiannya X dari 1 sampai 2 atau X dari 2 sampai 4. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 5 bentuknya dengan contoh soal beserta pembahasannya. Nah, sangat mudah, jadi silahkan adik-adik dipelajari, cari contoh-contoh soal yang lain, kemudian dipraktekkan. Kira cukup sekian untuk video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman adik-adik supaya yang lainnya juga bisa belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.